Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Anida Al-Mujahidah, sebagai moderator, dan ada teman-teman saya, Iqbal Alamsyah, Pipis Saidah, Ika Somrotul Puadah, dan Isna Sonia sebagai pemateri. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai ilmu pengetahuan mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pengertian dan objek ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Iqbal Alamsyah dan Pipis Saidah. Pengertian ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Alamsyah, saya persilahkan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan ataupun kepandaian. Baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Ilmu akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Terdapat beberapa pendapat yang menurut para ahli. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Mungkin saya akan membacakan atau memaparkan salah sebagian. Yang pertama, menurut Minto Rahayu, pengetahuan yang bisa disebut knowledge dalam bahasa Inggrisnya, yang sudah disusun dengan sistematis dan berlaku secara umum. Yang kedua, Thomas Kuhn, yaitu ilmu pengetahuan suatu himpunan kegiatan ataupun aktivitas yang banyak mendapatkan atau menghasilkan penemuan baik dalam bentuk pengembangan ataupun penolakannya. Seterusnya, menurut Van Persen, ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang telah terorganisasi dengan metode dan sistem berusaha mencari hubungan-hubungan tetap di antara gejala-gejala. Nah, menurut Dr. Metrais Bukel, kunci agar dapat mengungkapkan berbagai hal, baik dalam jangka waktu sebentar maupun jangka waktu yang lama. Nah, menurut N.S. Asmadi, ilmu pengetahuan adalah proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan sekumpulan pengetahuan yang padat dan terkendali, yaitu metode ilmiah. Menurut Ijudin Taufik, ilmu pengetahuan adalah ilmu merupakan penelusuran informasi atau data lewat pengamanan, eksperimen, dan pengkajian dalam tujuan landasan dasar menetapkan hakikat ataupun asal-usulnya. Menurut Mulyadi Kartanegara, ilmu pengetahuan secara bahasa atau sains berarti fakta atau keadaan. Nah, menurut Mulyadi Kartanegara itu kontras dengan kepercayaan dan intuisi, yaitu ilmu yang dari Allah, contohnya ilmu aladuni ya, bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi Kartanegara, yaitu fakta atau keadaan. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, jadi inti dari ilmu pengetahuan
adalah konsep, teori, gagasan, pemikiran, atau ide-ide yang menghasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dalam memahami berbagai objek kajian, yakni wahyu yang menghasilkan agama, alam jagat raya yang menghasilkan ilmu alam, yaitu sains, fenomena sosial yang menghasilkan ilmu sosial, hakikat segala sesuatu yang menghasilkan filsafat, dan cahaya dari Allah yang menghasilkan ilmu laduni, ya, intuisi. Nah, di dalam pandangan Islam, walaupun dari segi sifatnya berbeda, dari karakternya berbeda, namun semua itu berasal dari Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan, karena sifat dari karakternya itulah ilmu tersebut memiliki makna yang bermacam-macam. Sebagai sebuah konsep, berbagai istilah ilmu tersebut harus dikuasai oleh para ilmuwan untuk mendukung interaksi dan komunikasi yang lebih efektif dalam bermakna. Objek ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Saudari Pipih Saidah, saya persilahkan. Objek ilmu pengetahuan. Salah satu ciri dari ilmu adalah memiliki objek penyelidikan. Objek penyelidikan ini terdiri dari dua objek, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu hal yang menjadi sasaran penyelidikan atau pemikiran sesuatu yang dipelajari, baik berupa benda konkret maupun abstrak. Yang bersifat konkret adalah objek yang secara fisik dapat terlihat dan terasa oleh alat peraba, yakni yang paling banyak ditemui di sekeliling kita, seperti anjing, kucing, pohon, batu, air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua ada objek material yang bersifat abstrak, misalnya nilai-nilai, ide-ide, paham, aliran, sikap, dan sebagainya. Sedangkan objek formal ini merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan. Dalam hal ini berarti hakikat, esensi dari objek materialnya yang menjadi objek filsafat. Mulyadi Kartanegara mengatakan, objek-objek ilmu yang lebih dikenal dan diakui baik oleh pemikir muslim maupun barat adalah objek-objek fisik yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Para ilmuwan muslim telah menyusun objek-objek fisik ini mulai dari substansi elementer seperti tanah, air, api, dan udara, hingga benda-benda mineral seperti batu-batuan dan logam-logaman. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan, termasuk di dalamnya manusia. Demikian juga, mereka telah mempelajari objek-objek langit seperti bintang-bintang, planet, dan galaksi, dan objek-objek yang ada di antara langit dan bumi. Yang dikaji dalam meteorologi seperti cuaca, musim, iklim, serta studi bumi tersendiri dan struktur alamiah dalam apa yang disebut geologi dan juga geografi, yang lebih menekankan bumi sebagai tempat manusia Nah, jadi pendek kata, semua objek sekarang telah menjadi objek penelitian sains modern adalah objek-objek yang sah dan epistemologi Islam sebagai bagian integral dan objek-objek lainnya yang membentang antara dunia fisik dan Tuhan yang berada pada puncak hierarki wujud. Dalam suatu sistem objek yang terpadu atau integral ini, tak satu pun jenis objek ilmu yang ditinggalkan, baik itu objek-objek yang bersifat fisik, matematik, dan juga metafisik, yang merupakan 3 kelompok besar ilmu-ilmu rasional. Yang perlu sekali diingat adalah bahwa objek-objek ini
telah dipandang sama-sama valid atau legitimate sebagai objek penelitian ilmiah yang telah memiliki status ontologis yang solid dan padu. Karena itu, patut kita kaji secara keseluruhan agar integrasi di bidang objek ilmu ini bisa tercapai. Jadi dengan melihat objek ilmu tersebut, keberadaan filsafat sesungguhnya sudah sangat dekat dengan kita. Bahkan setiap saat kita terlihat dalam tindakan berfilsafat itu sendiri. Hanya saja selama ini keberadaannya belum kita sadari. Filsafat yang demikian itulah yang dimaksud dengan filsafat sebagai disiplin ilmu. Untuk materi, persyaratan dan metode ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Saudari Ika Samrotul Puadah dan Saudari Isna Sonia. Persyaratan ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Saudari Ika Samrotul Puadah, saya persilahkan. Syarat ilmu pengetahuan. 1. Ada objektif. Objek kajian harus ada dalam ilmu yang ada dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, terlihat dari luar maupun bentuknya dari dalam. Yang kedua, ada metodis. Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang artinya cara atau jalan. Metodis artinya metode tertentu yang dipakai dan biasanya merujuk kepada sebuah metode ilmiah. Yang ketiga, ada sistematis. Di dalam pengalamannya, mencoba menjelaskan terumus dan teruraikan di dalam hubungan yang masuk di akal atau logis, dan teratur agar terbentuk suatu sistem yang memiliki keutuhan, menyeluruh, terpadu dalam segi arti, dan dapat memaparkan sebuah rangkaian sebab akibat menyangkut tentang objektifnya. Dan yang keempat, ada universal. Sebuah kebenaran yang akan dicapai, yakni sebuah kebenaran yang universal yang tidak bersifat tertentu atau umum. Ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Saudari Isna Sonia, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu pengetahuan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode induksi-deduksi. Metode induksi adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Apabila orang menerapkan cara penalaran yang bersifat induktif, berarti orang bergerak dari bawah ke atas. Artinya, dalam hal ini orang mengawali suatu penalaran dengan memberikan contoh-contoh tentang peristiwa-peristiwa khusus yang sejenis, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduksi adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Apabila orang menerapkan cara penalaran yang bersifat deduktif, berarti orang bergerak dari atas menuju ke bawah. Artinya, sebagai langkah pertama, orang menentukan satu sikap tertentu dalam menghadapi masalah tertentu, dan berdasarkan atas penentuan sikap tadi, kemudian mengambil kesimpulan dalam tingkatan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu metode analisis sintesis. Metode analisis adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti
atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Sedangkan metode sintesis adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan. Cara ini berarti pula penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Selanjutnya yaitu metode kualitatif kuantitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sebaliknya, metodologi kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu untuk penemuan sesuatu dalam pengamatan. Pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu, pengamatan dan penelitian mulai mencatat atau menghitung dari angka 1, 2, dan seterusnya. Dengan kata lain, kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan dan angka atau kuantitas. Sedangkan penelitian kualitatif menunjuk pada segi alamiah yang dipertentangkan dengan jumlah. Namun demikian, keduanya dapat digunakan dalam membantu meneliti permasalahan kefilsafatan. Untuk kesimpulan, ilmu pengetahuan dan objek ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan. Inti dari ilmu pengetahuan adalah teori, konsep, gagasan, pemikiran, atau ide yang dihasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dalam memahami berbagai objek kajian, yakni wahyu yang menghasilkan ilmu agama, alam jagat raya yang menghasilkan ilmu alam, fenomena sosial yang menghasilkan ilmu sosial, hakikat segala sesuatu yang menghasilkan filsafat, dan cahaya dari Allah yang menghasilkan ilmu laduni. Yang kedua, objek ilmu pengetahuan. Objek penyelidikan dari ilmu terdiri dari dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu hal yang menjadi sasaran penyelidikan atau pemikiran sesuatu yang dipelajari, baik berupa benda, konkret, maupun abstrak. Sedangkan objek formal merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam hal ini, berarti hakikat, esensi dari objek materialnya yang menjadi objek formal filsafat. B. Persyaratan dan metode ilmu pengetahuan. 1. Persyaratan ilmu pengetahuan. A. Objektif, B. Metodis, C. Sistematis, D. Universal. Yang kedua, metode ilmu pengetahuan. A. Metode induksi, deduksi, B. Metode analisis, sintesis, C. Metode kualitatif, kuantitatif. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang kami sampaikan telah selesai. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.